Puji Tuhan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman dengan tema membangun image diri yang positif. Saudara, kita sering mendengar istilah-istilah di lapangan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Istilah-istilah yang menunjukkan image diri yang negatif. Misalnya, istilah orang yang kikir, pelit, tidak punya kasih, sombong, angkuh, egois, dan lain sebagainya. Kita juga pernah mendengar istilah orang yang suka mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan pihak lain, dan juga menyalahkan Tuhan. Kita juga mendengar istilah ada orang yang memecah belah, mengadu domba, troublemaker, dan lain sebagainya. Dan yang berhubungan dengan materi, yang berhubungan dengan nafsu duniawi, kita sering mendengar istilah mata duitan, mata keranjang, penjilat, dan lain sebagainya. Bahkan ada istilah di kalangan hamba-hamba Tuhan, yaitu tempat pembuangan akhir. Istilah ini dilekatkan kepada hamba Tuhan yang mau melakukan peneguhan dan pemberkatan nikah bermasalah. Ketika ada pasangan yang bermasalah karena cerai hidup, lalu mau menikah lagi, maka banyak hamba Tuhan yang menolak. Lalu kemudian ada hamba Tuhan yang mau melakukan, maka hamba Tuhan itu seringkali diistilahkan tempat pembuangan akhir. Nah saudara, ini istilah-istilah yang parah, istilah-istilah yang memprihatinkan. Tetapi mengapa sebagian orang tetap enjoy saja melakukan itu? Karena uang, karena nafsu duniawi. Dan tentunya ini menjadi pergumulan buat kita semua. Saya bergumul, saudara bergumul, supaya kita tidak masuk kepada kelompok istilah-istilah tersebut. Oleh karenanya, kita mau belajar dari kebenaran firman, supaya kita berhasil membangun image diri yang positif dan hidup kita memuliakan Tuhan. Yang pertama kita belajar dari Nabi Musa. Dalam Ulangan 32 ayat 7 dan ayat yang ke-10, kita temukan nyanyian Musa menjelang hari kematiannya. Dia menyanyi dalam keadaan galau, dalam keadaan kecewa, karena sebenarnya dia ingin masuk ke tanah perjanjian, tapi dia tidak bisa masuk. Kegalauan, kekecewaan tidak dia tunjukkan kepada orang-orang Israel. Yang dia tampilkan justru perkara-perkara yang positif. Dia berkata tentang kebesaran Tuhan. Dia bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Dia menyampaikan perkataan positif kepada generasi yang ada pada waktu itu dan juga generasi-generasi selanjutnya. Dia mau tampilkan sebagai pemimpin yang tegar, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, sebagai pemimpin yang siap untuk menerima resiko. Dia tetap memuliakan Tuhan, dia tetap membesarkan Tuhan. Mari kita mau belajar dari Musa. Seberat apapun kondisi jiwa kita, orang lain tidak boleh tahu. Tetap kita harus tunjukkan sebagai pribadi-pribadi yang tegar. Kalau saudara sebagai pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam perusahaan, pemimpin dalam gereja, justru kita harus tunjukkan ketegaran hati, supaya kita bisa memberi semangat kepada orang-orang yang kita pimpin. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Musa, yaitu yang ada di ayat yang ke-10. Musa berkata bahwa umat Allah adalah biji mata Allah sendiri. Kita sudah sering dengar khotbah tentang biji mata Allah, tetapi saya mau bagikan satu hal melalui ayat ini. Allah memberi penghargaan kepada kita sedemikian hebat. Allah menyebut kita biji matanya sendiri. Tetapi pertanyaannya, adakah kita menghargai diri kita seperti Allah menghargai kita? Ada banyak orang yang sulit untuk menghargai dirinya. Istilah-istilah negatif yang saya munculkan tadi, kemungkinan besar orang-orang itu sulit untuk menghargai dirinya. Ada istilah-istilah tempat pembuangan akhir karena duit. Mungkin dikasih uang sekian ratus ribu, sekian juta, sehingga mau melakukan pemberkatan nikah yang bermasalah. Kenapa? Karena dia kurang menghargai dirinya.
Padahal harga kita setara dengan darah Yesus. Harga kita adalah biji mata Allah. Ada juga istilah yang kita dengar, maju tak gentar, membela yang bayar. Membela dengan membabi buta. Kenapa? Karena dibayar. Padahal saudara, harga diri seseorang jauh lebih dari bayaran tersebut. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, istilah-istilah yang muncul ini sebisa mungkin jangan kita orangnya. Oleh karena itu, belajarlah menghargai diri kita. Kita mau belajar dari tokoh yang kedua, yaitu Rasul Paulus. Ada di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Paulus berkata, adakah aku mencari kesukaan manusia? Tidak, aku mencari kesukaan Allah. Aku mencari perkenanan Allah. Aku lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, kalau kita bisa seperti Rasul Paulus, pasti kita bisa membangun image diri yang positif. Pernah saya mendengar informasi langsung salah satu jemaat dari sebuah gereja. Pak, saya tidak pernah dikunjungi oleh gembala. Ketika mengadakan ibadah kelompok di rumah, gembala mengutus pengerja. Tetapi ketika ada keluarga lain yang kaya, yang punya kedudukan, maka gembala sendiri yang datang. Sementara kami keluarga sederhana, hanya pengerja yang diutus. Dan ketika keluarga yang kaya, keluarga-keluarga yang punya kedudukan, ada yang melakukan dosa, gembala tidak berani menegur. Takut kepada kekayaannya, takut kepada jabatannya. Nah saudara, kalau sudah seperti ini, maka image yang negatif yang ditangkap oleh anak-anak Tuhan. Mengapa bisa seperti itu? Karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ini sebuah pergumulan, ini sebuah perjuangan. Mari kita mau lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Kita mau belajar lagi dari Rasul Paulus yang kedua, yaitu yang ada di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri. Tidak ada yang rahasia bagiku. Aku sudah lulus, aku sudah tamat. Untuk pelajaran kekurangan, pelajaran kelimpahan, semuanya aku sudah tamat. Sehingga ayat yang ke-13 berkata, semua perkara, segala perkara, baik kelimpahan maupun kekurangan, dapat kutanggung di dalam Yesus. Nah saudara, supaya kita tidak menampilkan image diri yang negatif, mari kita mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Supaya kita tidak menampilkan image diri yang negatif, melainkan image diri yang positif. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, Rasul Paulus berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Itu adalah skill, itu adalah keterampilan rohani yang dimiliki oleh Paulus yang patut kita teladani. Ketika saya dan saudara mampu terampil mengucap syukur dalam segala hal, maka kita terhindar dari image yang negatif. Bahkan ucapan syukur kita ditunjukkan dengan berbagi, dengan memberi. Karena di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, kalau kita berbagi, maka orang-orang yang menerima pemberian kita turut bersyukur kepada Allah. Sehingga tidak ada istilah pelit, tidak ada istilah kikir yang dilekatkan kepada kita karena kita rajin mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, berdasarkan 2 tokoh ini, kita sudah mendapatkan 4 pelajaran. Tampilkan image diri yang positif, perkatakan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat. Hargai diri kita sebagaimana Allah menghargai kita. Takutlah kepada Allah daripada kepada manusia. Dan belajarlah mencukupkan diri, rajinlah untuk mengucap syukur, maka pasti kita mampu menampilkan image diri yang positif. Ada nama-nama di Alkitab yang menampilkan image diri yang negatif, dan itu jangan kita teladani. Ada Simson, dan ketika kita ingat Simson,
lalu kita langsung terarah kepada wanita. Penilaian kita, kesimpulan kita, image kita kepada Simson adalah wanita, hawa nafsu duniawi. Kalau kita ingat nama Yudas Iskariot, Gehasi, ya, kita ingat juga nama Bileam. Oh, pasti yang ada di pikiran kita adalah mata duitan, cinta uang. Kalau kita ingat nama Nimrod, oh berarti pemberontak. Itu adalah nama-nama yang menampilkan image yang negatif. Tetapi bersyukur ada Musa, ada Paulus, ada tokoh-tokoh yang lain, di mana kita bisa belajar dari tokoh-tokoh itu sehingga kita bisa menampilkan image diri yang positif. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.